Para sahabat Lentera Islam dimanapun berada, kembali kita membahas sabar di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Lentera Islam, ujian senantiasa terjadi kepada siapapun dan dimanapun berada. Bisa jadi kepada kita, bisa jadi kepada saudara kita, bisa jadi kepada keluarga kita. Dimanapun ujian itu terjadi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa sesungguhnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan dalam menghadapi ujian. Yang pertama diantaranya, kita harus yakin akan ujian yang Allah berikan kepada kita, yang insya Allah ujian tersebut akan menjadi hikmah, mendatangkan kebaikan untuk kita semua. Karena orang yang yakin dengan ujian yang Allah diberikan kepada kita, itu Allah akan diangkat derajat kita. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang yang mulia, orang-orang yang soleh, para sahabat, para siddiqin, para syuhada, para ulama, mereka akan diangkat oleh Allah menjadi orang yang mulia. Itu karena melalui ujian-ujian yang sangat luar biasa. Nabi Ibrahim diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang dimana diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Kenapa Allah perintahkan hal tersebut? Karena Allah tidak memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membunuh anaknya Nabi Ismail, akan tetapi Allah hanya memerintahkan untuk membunuh rasa karakter rasa memiliki terhadap anaknya, sehingga dengan kecintaan yang berlebihan terhadap Nabi Ismail melupakan Allah seutuhnya. Oleh karenanya Allah perintahkan hal tersebut agar kembali bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang harus sungguh-sungguh kita cintai, yang harus sungguh-sungguh yang dimana setiap saat kita ingat. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ujian-ujian, termasuk baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diuji oleh Allah yang sangat luar biasa dalam berdakwah. Hinaan, caci makian, lemparan batu, ujar kebencian dan lain sebagainya terjadi kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dengan sabar yang sangat luar biasa, ujian tersebut dilalui oleh baginda Rasul, sehingga Allah angkat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi yang menjadi panutan bagi kita, bahkan Nabi rahmatan lil alamin. Para sahabat Lentera Islam dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu juga dengan ujian yang kita lalui, ujian yang telah diberikan kepada kita itu pun sama. Bisa jadi saat kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelahnya kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang benar-benar sehat, sehingga dengan kesehatan kita gunakan untuk sepenuhnya berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Janganlah kita bersedih, harus yakin. Bisa jadi saat ini mungkin Allah berikan kita kemiskinan, atau mungkin kita pernah menjadi orang yang sukses sehingga kita jatuh menjadi orang yang miskin. Itu tetap ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah ujian itu berlalu, ketika kita sabar untuk menghadapinya, bisa jadi nanti akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki segalanya, kita mempunyai apa yang kita inginkan, tapi senantiasa yang dimiliki oleh kita gunakan untuk berjihad, berjuang, berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah bentuk ujian yang kita hadapi. Dan yang kedua, senantiasa kita harus yakin percaya bahwa setelah ujian yang kita hadapi, ujian yang kita lalui, akan datang sebuah kebaikan yang akan kita nikmatin. Nah, itulah merupakan bentuk ujian. Dan yang ketiga, tetap bersyukur
atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita. Kenapa kita harus bersyukur dengan ujian yang Allah berikan kepada kita? Iya, karena apa? Karena dengan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ kita lebih banyak berzikir kepada Allah. Di situ kita lebih banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya di situ kita senantiasa untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik lewat ibadah kita, tahajud kita, lewat duha kita, lewat salat, istikharah, hajat dan lain sebagainya. Karena itu cara kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan bersyukur maka kita tahu bahwa semuanya datangnya dari Allah dan akan dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sahabat Lentera dimanapun berada. Dan yang keempat adalah jangan merasa dengan ujian yang Allah berikan kepada kita, kita hidup sendirian. Banyak saudara, keluarga, tetangga, kerabat kita yang senantiasa bisa membantu diri kita saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat kita diuji Allah baik mau yang berat maupun yang ringan, ingat bahwa Allah senantiasa selalu bersama kita. Innallaha ma'ana. Para sahabat Lentera Islam dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan bahwa ingat, tidak ada semua manusia yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua diuji oleh Allah. Kita manusia diuji oleh Allah, jin diuji oleh Allah, dan makhluk-makhluk lainnya pun diuji oleh Allah. Tapi yang terbaik buat kita saat kita diuji oleh Allah adalah kita kembalikan semuanya kepada Allah. Berdoa, beribadah, berzikir, bahwa apa yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, perjumpaan kita sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di segmen berikutnya. Tentunya terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.